Masih dia nggak ada podcast terkece seplanet bumi. Mantap. Selampung gue, masa sih Bung? Iya sih kalau menurut gue ya, maksudnya di Instagram, gue liatnya di Instagram, terus tuh di YouTube ya, di YouTube-nya R2 Galeri Domba Galeri itu ya. Kalau di Lampung podcaster paling beken ya lu lah enggak. Makanya gue seneng banget ketika dikabarin, wah ini nanti kita bisa foto bareng, nambah follower Instagram, foto bareng artis bro. Geng, hari ini kita dengan Bung Dolop, bukan lagi. Ini yang punya Lampung Express. Ya apa di atas bumi Allah, ini punya Allah. Punya Allah ya Bung. Akhirnya gue seneng loh Bung, bisa apa lo mau ngobrol di podcast gue. Gue tuh pantau podcast lo juga tuh Bung. Enggak, belum diseriusin baru. Gimana sih Bung? Nah itu mau gue tanyain tuh, itu karena gue tuh nyimak gitu. Tapi memang obrolannya politik santai gitu obrolan itu kayaknya. Iya. Bukan, gue punya podcast namanya Numpang Liu. Memang disegmentasikan buat tokoh-tokoh politik lah ya. Ya. Tamu-tamunya kan lucu-lucu gitu kan. Kalau buat kawan-kawan yang seumuran kita gitu kan lucu-lucu. Kan Heri Wardoyo, Adipati, kemarin ketua KPU, Deddy Triadi gitu ya. Maksudnya segmented lah ya. Iya. Segmen. Tapi memang podcast Bung itu memang khusus memang buat itu aja gitu. Apa Numpang Liu itu sebetulnya nama kolomku di koran. Okay. Warisan dari bokap, dulu bokap punya kolom di koran namanya Numpang Liu. Dan memang secara spesifik Numpang Liu waktu di create atau dibikin sama almarhum bokap, memang kontennya memang cenderung mature ya gitu. Maksudnya kalau yang ABG kayaknya bukan kesana gitu loh. Ada juga sih gue bikin, cuman hostnya kan Iki namanya, ngobas kan, ngobrol basing di pasar seni. Kalau Iki ini macam-macam. Iya yang pernah gue handle lah gitu ya, pernah gue handle. Kalau dia waktu itu kan sama model gitu, sama Lampung Insta, sama apa namanya influencer. Nah cuman bagi-bagi segmen aja gitu. Sama lah kayak kalau Angga kan mungkin 80-90%-nya kan anak band ya. Iya, gitu. 80%. Iya, sama anak band. Artinya kan memang nama seorang Angga akan sangat mudah diresepsi sama kawan-kawan musik gitu. Karena memang tujuannya juga memang buat support itu sih Bung. Iya. Kan? Ya mudah-mudahan bisa ada impact. Tapi gue seneng juga loh Bung, maksudnya gara-gara gue ngobrol tuh keras juga gitu di podcast gitu, ngobrolin soal produksian, soal apa gitu. Sampai berantem gitu kan, misahin kawan. Ya artinya pelan-pelan tuh teman-teman tuh kayak tereaksi gitu kan, ada oh jadi semangat. Ya bukan tereaksi, memang kayak botol ketemu tutup dia. Menurut gua enggak. Jadi di Lampung tuh yang gue bilang kan, kalau udah bicara podcast hari ini Angga nomor 1 ya kan. Maksudnya pilihan temanya, kemudian reach-nya, audiensnya, dan figur hostnya. Ya memang lu deh, memang podcastnya Angga nomor 1 sekarang. Waduh, terbang banget gitu. Bukan nomor 1 karena apa sih, enggak, belum ada saingan aja menurut gue. Nanti kalau dalam tanda kutip artis-artis lain yang level lokal gitu mulai main, ya terancam ya. Bukan terancam, lu kudu siap-siap gitu loh. Gitu ya. Tapi enggak sih Bung, gue sebenarnya sejujur-jujurnya banget gue mengharapkan nih, ini justru undangan terbuka sekalian ya Bung buat teman-teman yang lain kayak Kiki, Dide, lagi-lagi nih Andika kangen, anak-anak kangen band semuanya siapapun itu bikin something kayak gue gini gitu. Karena gue juga gak bisa bergerak sendirian Bung. Iya, anak Lampung yang sebenarnya udah gitu. Ngerasain atmosfer entertainment di tingkat nasional tuh. Internasional malah kalau teman-teman kayaknya udah. Iya. Gue tuh itu yang gue harapin Bung. Gue gak peduli sih. Maksud gue kalau sendirian justru malah guanya jadi kayak ngapain sendirian gitu kan. Enggak, bentar lagi badan lu keker gitu botak. Jadi komisionernya Lampung kali ya. Tapi enak Bung, kayak gini kan gue ngobrol soal keresahan-keresahan kita di podcast itu kan Bung. Iya. Nah ini gue mau nanya lu nih, lu keresahan lu sendiri nih Bung, yang dari elunya sendiri itu apa Bung? Lu ini kan orangnya resah dalam banyak hal nih, ya kan, dalam banyak hal Bung. Jadi maksud gue gini, setiap nih geng ya gue ngobrol sama Bung Dolop nih, dari bola, resah,
dari musik resah, dari masyarakat madani resah, Iya. pemerintahan resah gitu. Poin inti dari yang paling lu resahin tuh apa sih, Bung? Ya kalau aku pribadi lah ya, aku pribadi tuh mungkin kalau boleh self labeling, gue paling nggak suka nggak ada kerjaan gitu ya. Iya, iya. Jadi walaupun dulu waktu gue masih wartawan aktif di lapangan, wartawan koran itu kan karakternya kalau masih reporter di lapangan itu kan artinya Senin sampai Selasa sampai Minggu itu kita hunting. Kita malah nggak hunting itu misalnya hari Sabtunya karena Minggu nggak terbit waktu itu koran gue. Iya. Waktu itu gue hari Minggu sok-sokan ngambil kuliah gitu S2 gue ngambil yang kuliahnya cuma Minggu. Gitu juga dengan ketika misalnya ya intinya sih kalau ada gue bisa bukan bisa ya kejebak gitu misalnya 2 hari gitu nggak ngapa-ngapain, ada aja pasti yang ngapain ya Kalau boleh gitu gue ya. singkat, lu akan resah kalau nggak produktif gitu ya, Bung ya? Ya bukan cuman produktivitas soalnya sih. Ada juga kadang-kadang gue sih pernah juga lah istilahnya seminggu nggak ngapa-ngapain itu juga pernah. Cuman memang kadang-kadang ada kesel gitu ya. Misalnya kayak dulu gue bikin klub bola gitu ya karena klub bola kita nggak ada yang di liga ya sudah liga. Jago kandang, Bung. Ini maaf nih, Bung. Oh iya. Maaf ini, Bung. Lampung FC 2013 itu nggak pernah, jangankan kalah, draw aja nggak pernah di Pahoman. Bener itu fakta statistik itu. Iya. Sebenarnya bukan jago kandang ya, tapi memang kalau kita terutama orang bola lah ya, selalu memang punya apa namanya motivasi. Iya. Semua sebenarnya nggak cuma di Lampung lah semua. Ya kalau kita main di kandang di rumah kita gitu kan ya pasti galak lah gitu ya kan. Lu boleh bawa, kita kalau ada tamu lu boleh ya kita kasih kopi, kita kasih kue segala macam, boleh lah pulang bawa itu, jangan pulang bawa poin tapi bercandanya gitu. Tapi lu kalau kayak bola sendiri nih ya. Bola sendiri tuh lu itu ada di aliansi manajemen bolanya atau di supporter bolanya, Bung? Nah, susah ya kalau ngomong bola ya. Kita tahu kalau di Lampung kan ini dua hal yang berbeda nih, Bung. Sangat-sangat beda. Klub legendnya kan Jaka Utama. Iya. Yang pernah apa namanya juara Galatama, jadi pondasi kita untuk dapat emas PON tahun 81. Kebetulan waktu itu ketua Jaka Utama bokap. Jadi gue kebetulan dianugerahi itu diberkahi ngelihat bagaimana cara proses persepak bolaan boleh dibilang dari lahir gitu ya. Terus ketika gue gue zaman kuliah di Jogja di UGM waktu itu kita gue ikut Slemania. Cuma kalau distriknya gitu kalau di UGM namanya Slemania Cabul, cabang Bulak Sumur. Ya kan kampus UGM kan cabang Bulak Sumur. Kita lihat figur-figur kayak Gugun Gondrong gitu kan ya. Waktu itu dia ketua UKM supporter di UGM. Dan ketika dia lulus kuliah dia bikin Jackmania. Itu juga nggak ngebekas gitu. Gua balik mulai jadi wartawan tahun 2006 atau 2007 gitu. Gue diminta sama Bang Aca waktu itu manajer PSBL, bosnya Radar, jadi asmen di PSBL. Sama ketika ngelihat pertama kali lu jadi asmen ya. Cuman gue bukan asmen yang seriusan, gue bilang gue ngakuin gue bukan orang yang punya ketertiban administrasi yang cukup. Nah waktu itu gue bagian kompor-kompor doang dan gue pernah bikin waktu PSBL lawan PS Bengkulu, gue bikin reggae di Stadion Pahoman. Waktu itu yang main reggae mampus, teh manis gitu kan. Waktu itu juga sempat support koral waktu itu kalau nggak salah komunitas reggae Lampung baru bentuk. Nah tapi waktu itu gue off juga dan mungkin turning pointnya ketika gue jadi ketua umum supporter di Lampung balapan tahun 2011 2012 untuk PSBL waktu PSBL itu. ya. Tapi kan PSBL kemudian karena ada dualisme liga jadi ada dua klub PSBL sama Lampung FC ya kita support itu dua-duanya. Gue diminta kawan-kawan jadi ketua umum supporter. Nah turning pointnya di situ. Mungkin karena sedikit banyak gue sempat ngelihat gimana sih supporter waktu itu di Jogja lah paling karena gue Slemania. Terus ya pernah ngelihat juga beberapa klub di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sedikit banyak lah waktu itu kalau boleh dibilang
tahun-tahun itu yang merevolusi pola supporter di Lampung. Karena waktu itu boleh dibilang. Sorry, merevolusi maksudnya kayak Iya, gimana? kan dulu udah ada sih ya, Milanisti udah ada, okay. Juventini udah ada, Madridista segala macam, Barcelona udah keren. Tapi kalau yang lokal nggak ada waktu itu, bukan nggak ada ya, nggak berkembang. Maksudnya biasalah supporter kan punya citra yang doyan tawuran segala macam, malah fokus ke sananya. Dan waktu itu karena gue waktu itu punya studio recording juga, ketika gue diminta jadi ketua supporter, gue udah bilang menyederhanakan pembahasan bahwa sepak bola akan keren kalau yang nonton ke stadion itu cewek-cewek cakep. Nah kan, kenapa? Karena kalau cewek dia dress properly nonton ke stadion, gue bilang gak bakal tawuran. Rasain aja lo kalau lo nonton, gak usah bola di futsal gitu ya. Kalau futsal kita main futsal biasa, ya biasa aja. Tapi kalau ada cewek, sakti semua langsung kan. Yang gak biasa tendangan volley salto jadi salto karena ada cewek gitu. Gak sengaja. Dan untuk bikin kayak gitu kan harus ada pemanisnya. Ya waktu itu gue banyak minta tolong kan sama Bukit, sama Desta gitu kan. Kita bikin beberapa lagu yang berkaitan dengan support. Keren tuh lagu-lagunya waktu itu sampai diputar di angkot. Jadi gue bilang waktu itu sederhana aja. Parameternya gampang. Kalau kita bikin lagu supporter sampai diputar di angkot, kalau kita bikin jersey atau merchandise kaos itu sampai dijual di Bumbu Kuning. Itu aja, atau sampai di emper-emperan stadion kalau ada tanding. Itu aja gue bilang standar. Dan waktu itu tercapai, terutama momentumnya ketika 2013 Lampung FC skuadnya sangat bagus, perform. Terus dia bisa sampai runner up LPIS waktu itu, divisi utamanya Liga Indonesia. Kita runner up, kita kalah cuman di Jogja lawan PSS Sleman. Makanya ya tadi sempat dibilangin Lampung FC itu 2013 statistiknya emang ngeri. Ya kan, jangankan kalah, draw aja nggak pernah di Pahoman gitu loh. Nah, itu menurut gue buat gue pribadi nyenengin ngelihat itu, bahwa memang di titik itu menurut gue sepak bola betul-betul menjelma menjadi sebuah entitas yang dalam tanda kutip bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi gambarannya gini, Balavans waktu itu, supporter waktu itu, satu musim kan nggak 1 tahun waktu itu. Ini kita ngomong skopnya lebih kecil lagi ya Bung ya. Sepak bola Bandar Lampung, sepak bola Lampung mampu hidup di kotanya sendiri, berarti artinya kayak gitu ya. Jadi untuk 2013 tuh, jadi selesai musim kita rekap lah ya gitu ya. Itu 9.000 pieces jersey. Jersey yang dijual supporter ya, supporter yang ngejual bukan manajemen klub. Kita ngebayangin lah, lu anak-anak band pasti juga dekat sama distro segala macam. Gak ada bisnis distro apapun di Lampung lokal yang bisa jual 9.000 jersey itu dalam tempo 5 bulan. Kalau nggak spiritnya bola. Gitu loh. Menurut gua kan koreksi gua kalau salah. Terus maksud gua itu income-nya income-nya untuk supporter. Untuk yang ngebikin waktu itu, karena kan memang belum pakai sistem royalti, kita yang penting lu buat. Jadi kan waktu itu ada beberapa yang buat kan, vendor-vendornya dalam tanda kutip, supporter semua sebetulnya. Ya mau modalin inilah bikin jual. Nggak modalin, modal sendiri. Dari start yang pertama kali bikin 10, 20, lu berapa? Bung dihitung-hitung punya gue 3.000 yang laku. Bung dihitung-hitung punya gue sekitar 2.000, 3.000. Pokoknya total 9.000 waktu itu. Dan waktu itu sih memang masih karena kita juga belum begitu aware soal dapat duit soal itu. Cuman gue bilang waktu itu gue cuma minta jual jersey-nya itu antara 15 sampai 30 ribu kaos sama jersey itu. Tapi tetap kan secara bisnis nggak mungkin mereka bisa produksi sampai 9.000 kalau rugi gitu loh. Dan senang aja gitu. Jadi contohnya juga Persija, waktu gue jadi manajer PON bola, kita bikin laga amal Tsunami, Persija lawan tim Prapon Lampung Selection. Menurut gue itu event paling besar yang pernah ada di Lampung gitu loh. Karena waktu itu gue cuma jual tiket 6.000 lembar, itu sold out H-2. H-2 dan ketika hari H diklaim beberapa pihak itu yang datang di stadion itu 15.000. Stadion kita ini GSP. Stadion Halim 15.000. Full berarti stadionnya.
tim yang ngerjain secara finansial dalam tanda kutip tidak rugi, padahal nggak ada sponsor, nggak ada sponsor, Ngandelin tiket aja kan. nggak ada bantuan keuangan ya, bantuan uang dari Hmm. baik PSSI, Pemda atau KONI. Hmm. Waktu itu juga karena aku kan wakil ketua umum PSSI, sempet di ultimatum lah sama Pak Edi selaku ketua PSSI. Kalau misalnya ada tuntutan pidana gitu, perdata, PSSI nggak mau ikut campur, nggak mau tanggung. Tenang aja Om, gue bilang, nyantai. Dan benar sampai hari ini nggak ada, maksudnya tiket pesawat kebayar, match fee Persija kebayar. Iya kan jatuhnya kan promotoran kayak ibarat main musik. Iya, kayak EO lah ya, kayak EO lah. Ya kebayar, maksudnya nggak ada yang nggak kebayar gitu loh. Dan untuk event yang tanpa sponsor, kita memang banyak dibantu sama Pemprov ya. Misalnya kayak kita bisa booking VIP room di di bandara, kita bisa masuk sampai ke apron. Karena kalau Persija datang kita takut rusuh di ruang tunggu bandara. Kita waktu itu bisa pakai jalan tol yang belum dibuka gitu loh. Karena kan tol bisa keluar di flyover yang dekat ini gitu kan, biar pemain bisa langsung masuk ke lapangan. Itu kita disupport seperti itu dari Pemprov waktu itu. Waktu itu Pak Gubernurnya masih Mas Rido kan, masih MRF kan. Ya seneng aja, dan itu yang gue bilang tadi, turning point kayak gitu, event-event kayak gitu yang akhirnya gue secara kalau gue ngobrol sebagai orang bola ke stakeholders yang lebih serius gitu, misalnya ke KONI, ke Pemda, ke PSSI, baik di berbagai tingkatan di kabupaten ataupun di tingkat pusat, selalu gue bilang bahwa sepak bola di Lampung secara entitas dia sudah bisa diperlakukan sebagai industri olahraga yang sehat. Itu aja. Jadi senangnya di situ aja gue. Satu kalau udah kayak gitu artinya potensinya udah bisa jadi besar ini. Oh iya, dan udah besar. Badak Lampung ketika dia belum degradasi itu klub dengan penjualan tiket tertinggi di Indonesia. Kan kita tahu jual tiketnya lewat platform marketplace kan. Jadi bukan lagi secara konvensional beli di stadion. Dan berarti kan angkanya itu real ketika misalnya klub mengumumkan di tengah pertandingan kapasitas stadion WHL itu kan 9.000 secara resmi. Tapi bisa di-push sampai 12.000. Rata-rata Badak Lampung itu 6.000-an deh. Dan itu yang tertinggi di Indonesia. Mungkin dari ngomong Arema katanya. Arema 40.000 kan juruhan. Gitu loh. Lewat platformnya kayak belinya di kayak Tokopedia misalnya gitu-gitu ya. Kalau waktu Badak itu karena dia disponsori sama Bukalapak. Dan sponsor liganya Shopee. Jadi waktu itu belinya lewat platform media sosial. Tapi juga di media sosial lain termasuk Tokped. Juga ada gitu yang ngejual gitu loh. Gila ya, rapih juga ya. Ya bukan rapi, memang dunianya sekarang kayak gitu. Ya kayak sekarang lah enggak gitu kan. Gue kadang-kadang. Tapi gue agak miris juga nih. Maksudnya agak terpukul juga nih. Tapi untuk bola aja orang bisa dan nggak keder gitu beli tiket bola gitu di platform digital. Untuk musik nih, kadang kan untuk beli tiket ya kan, untuk beli tiket performing itu aja banyak kedernya gitu loh Bong, ya kan, banyak. Mungkin itu sama dengan 2013 itu dulu ketika yang momentumnya Stadion Pahoman itu kapasitasnya 8.000 dan selalu terisi penuh, paling nggak di tribun supporter 6.000 itu selalu terjual tiketnya. Waktu itu sih kadang-kadang suka ku gunakan jargon kayak gini. Orang nonton di 21 gitu kan ya. Waktu itu era itu 21 masih 15 ribuan ya. 15 ribuan. Dan waktu itu tiket kita nonton Lampung FC itu goceng ceban. Akhirnya naik jadi 15. Ya kan sama aja kayak nonton 21. Enggak, itu maksud gue langkah edukasi lu sampai orang gak keder itu apa? Nah kalau supporter sih memang enak ya. Supporter kan punya bahasa universal lah ya. Misalnya kayak no ticket no games. Kemudian ya mungkin sama lah kayak orang film. Kalau nonton di stadion sama nonton di layar kaca itu feelsnya beda. Itu dua kegiatan yang berbeda gitu loh. Makanya contohnya gini, gue pernah diminta jadi ketua masyarakat sepak bola Indonesia di Lampung sama ketua MSBI pusatnya Om Sarman. Terus waktu itu gue bilang janganlah, gue bilang gue dalam tanda kutip udah tua, gue bilang cari yang anak muda. Dan waktu itu yang jadi ketuanya waktu itu dia koordinator BEM Selampung lah gitu ya, BEM mahasiswa. Dan ketika gue sama Om Sarman nge-briefing itu anak,
Cuma gue ngomong kayak gini, lu pernah nonton bola gak di stadion? Gak pernah Bung. Nah gue bilang, salah nih gue bilang. Bukan salah ya, maksudnya akan sangat terasa bedanya. Misalnya oke, lu bisa jelasin misalnya AC Milan, Juventus, Barcelona, Real Madrid gitu kan, PSG, Marseille segala macem. Jago kan begini, bilang 4-4-2, 4-3-3 segala macam hebat gitu kan. Transfer gosip tahu, sampai bininya si pemain bola tahu kan, Wex kan gitu kan. Tapi kalau udah bicara sepak bola secara lebih teknikal, lebih dalam lagi, gue bilang lu harus ngerasain nonton. Gue bilang kayak gini sama dia. Coba lu nonton ke stadion GBK misalnya atau Jakabaring yang suka bikin acara event internasional bola. Palembang ya. Apalagi kalau misalnya Indonesia lawan Malaysia gitu misalnya contohnya. Ya kan, GBK deh misalnya. Lu mau duduk di sektor manapun, 80.000 katanya kapasitasnya. Cuma pasti lebih terus tuh ngisi. 80.000 dan nyanyi Indonesia Raya bareng-bareng. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bareng-bareng berdiri. Kalau lu baru pertama kali nonton dan gak nangis, lu bukan manusia. Gue bilang, karena disitulah gue bilang sisi-sisi nasionalisme kita langsung, gini yang namanya nasionalisme. Kita kan gak boleh perang nih sekarang kan. Boleh nonton, salah satunya boleh nonton bola. Dan waktu itu akhirnya dia berangkat ke Brazil. Waktu itu Piala Dunia di Brazil. Dan benar, gue bilang, iya Bung. Jadi ketika gue ke Brazil baru tahu bahwa sepak bola itu beyond games gitu loh, tapi udah culture gitu loh. Sampai yang ekstrim udah religion katanya, udah agama gitu kan. Jadi memang bola sih menurut gua ya, paling gak di Indonesia atau di Lampung itu satu-satunya olahraga, satu-satunya kalau dia boleh dikategorisasikan sebagai seni pertunjukan yang paling gede gitu loh. Bercandaan aja gini, ketika habis Persija gua ngomong, apa yang pernah paling gede di Lampung? OVJ Bung katanya. OVJ waktu itu katanya 30.000 orang, atau Abdul Somad juga waktu itu bilang. Tapi itu gratis bro. Gue bilang, ya kan di lapangan Enggal gratis. Tapi kalau ini intentionally orang bayar datang, kita lihat deretan bus dari Karawang, dari Jakarta, Tulang Bawang Barat, dari Kerui segala macam. Hanya untuk nonton bola, dan tiket itu cukup mahal waktu itu, 35.000 untuk ukuran di Lampung ya, 35.000 gitu loh. Makanya tuh, Bung. Mahal maksudnya, dan bola. Jadi waktu gue jadi panitia itu sampai gue matiin HP, karena kan salah satu formulasi untuk beli tiket kan bisa order lewat WA gitu ya. Jadi pokoknya lu transfer, bukti transfer lu kirim ke WA. Hari pertama 400. Wah kata gue, ini mah pening, ini mah kita ngebacain satu-satu. Akhirnya waktu itu WA gue matiin, gue aktifin kalau udah tengah malam, terus gue download kontennya gitu kan, bukti transfernya. Itu saking antusiasmenya gitu, antusiasnya orang mau nonton bola. Dan waktu itu jualan tiket di kantor gue di Urip, tuh kantor Urip udah kayak apa ya? Depan tuh ada yang nenda gitu loh. Dari mana bro? Dari Penjaringan. Pas gue bilang, ngapain? Ya udah kan besok ada Persija gitu di sini. Ada juga dari mana bro? Dari Gunung Sugih. Lu dukung Persija apa Lampung? Ya kami Persija Bu, tapi dukung Lampung juga gitu. Nah itu yang gue bilang tadi, bahwa rasanya belum ada yang ngalahin sepak bola untuk urusan kayak gitu. Dan waktu itu gue ketika ngurusin, gue minta tolong sama Daus, mungkin lu kenal ya, salah satu event organizer paling aktif lah gitu ya. Daus juga Daus ganteng RPM. Dia selesai acara gue bilang, gue bingung Bung kata. Gue ini pernah pegang slang kata dia, pernah pegang bumerang kata dia, pernah pegang jamrut, cuman gak kayak begini katanya. Jadi waktu itu kan aku minta tolong handle si Daus, bagaimana masa itu keluar dan masuk, karena kan konsentrasi masa yang berpotensi insiden kan di situ biasanya kan ya. Gue bilang, gue cuma minta itu aja. Jadi apa requirement lu? Bung, gue minta barricade sekian waktu itu, di handle sama Koposen kan. Pertama, pokoknya sampai lipat 4 dari rencana pertama jumlah barricade-nya gitu kan. Itu karena waktu itu ada taman yang harus kita lokalisir, karena kalau kita rusak taman itu kita ganti gitu kan. Ya kan. Dan Daus itu waktu itu awalnya bingung katanya. Gue tuh bingung Bung, gue mau nyuruh siapa kata dia. Cuma waktu itu kita pakai grup WA, pokoknya koordinasi via grup WA, yang pakai headset tuh nggak jalan kata dia, pakai HT nggak jalan. Cuman ketika diomongin tolong lokalisir misalnya pintu utara.
Bung, tahu-tahu ada 400-500 orang ngejagain di situ kata dia. Itu siapa? Ya supporter kata gue. Jadi karena mereka juga punya apa namanya dengan edukasi yang benar mereka punya kesadaran masing-masing bahwa kalau dan itu bayar loh. Udah ngebantuin, datang bawa tiket gitu loh. Ya udah kita yang handle ini pokoknya. Aman kata dia. Dan Daus bilang, gue tuh pernah handle Slang kata dia. Gak kayak gini kata dia. Gue pernah handle Iwan Fals gak kayak gini. Ternyata bola keren kata dia, seru. Dan itu yang gue bilang, ya tinggal edukasi sama pendekatannya aja. Persatuannya kuat banget berarti ya Bung. Iya gitu loh. Sangat-sangat kuat. Jadi misalnya gitu ya, ada satu sampel ketika jersey-nya SS Sampung FC musim 2000 berapa gitu, 2016 2017 yang kakak Eli Aiboy jadi maskot, itu dijual di website Inggris. Yang collectible item jersey dijual di apa namanya di berbasis di Inggris. Salah satunya karena waktu koreografi kawan-kawan itu masuk di Ultras World. Ya kan. Jadi ya internasional juga jaringan mereka itu rupanya gitu. Tidak sesederhana yang kita lihat kayak supporter, cuman kita kan ngelihat tawurannya biasanya atau bombingnya ketika mereka bikin graffiti di jalan. Ternyata mereka jaringannya sangat luas. Walaupun memang tidak melulu semuanya positif, tetapi menurutku dengan pendekatan dan edukasi yang sesuai, kita bisa pakai itu untuk hal-hal yang lebih bagus. Nah, Bung, tanggapan lo tentang supporter ya. Pertempuran supporter ini gimana, Bung? Nah, susah sih. Gue kadang-kadang juga kalau tanggapan aja, Bung. Kan gue kebetulan karena gue wakil ketua umum kan, kalau di PSSI namanya komite eksekutif lah. Exco lah. Exco kan musuhnya supporter tuh. Ya kan? Pokoknya kalau di Exco PSSI pasti yang paling kena maki-maki. Iya, lu pasti banyak musuh di supporter, bete sama lu pasti. Bukan musuh, ya dijelek-jelekin terus. Ini salah nih putusannya. Enggak, tapi memang selalu yang aku bilang begini. Gue sih kalau mau ngomong secara ini maksud gue biar berimbang juga. Iya, ya, secara gue juga ikut tawuran dulu persoalannya gitu loh kan. Kita tahu dulu zaman itu yang gue bilang, zaman gue di Jogja bercandaannya kayak gitu. Kalau kita tanding ke Solo kita kalah, kita tunggu di UGM. Di UGM kita kalah. Kalau kita bicara fakta itu kadang ada yang mecahin kaca mobil bus loh, Bung. Nah itu contoh di Persija ya. Waktu gue bikin Persija. Dari pihak Pemprov itu sederhana aja. Makanya kita harus bariket sedemikian banyak, nyewa sama Kolposen, itu gara-gara kalau ada satu kaca yang pecah, pihak keamanan itu angkat tangan. Karena biasanya katanya kalau kaca pecah, pembakaran itu akan memantik kerusuhan. Kan? Nah, sementara konstruksi Stadion Halim itu kan salah. Karena fasadnya kaca. Iya, oke. Itu sebuah kesalahan paling fatal dari konstruksi di Pahoman itu, fasadnya kaca. Ya kan? Enggak ada stadion di seluruh dunia itu fasadnya kaca. Ya kan? Karena kaca, ya polisi sih bilang, kami enggak bisa jaga kaca kata dia. Mau kita bikin pagar betis berapa ratus polisi di depan, ada yang ngelempar batu dan pecah. Juga. Ya itu akan memantik kerusuhan. Nah, makanya waktu itu sampai lipat 4 kebutuhan bariket. Jadi kita mundurin zona steril itu sampai 60 meter kalau nggak salah. Untuk ngamanin supaya dari 60 meter itu masih pakai tiga zona dari masuk. Hitung-hitungannya kalau lempar batu aja. Iya, belum nyampe lah gitu. Masih bisa dihandle lah gitu. Jadi tiga lapis, artinya masuk, cek tiket sama cek stempel. Jadi maksudnya waktu itu alhamdulillah lah, aku cuman bilang waktu aku bikin Persija, selama gak ada yang meninggal gitu kan ya. Terus ya itu gue bilang gak ada sampai gugatan perdata atau pidana, kita anggap acara ini sukses gitu. Dan alhamdulillah semuanya jalan. H+2 gue sama kakak Eli sama Eli Aibo itu bisa berangkat ke barber dan gundulin Nazar. Kalau waktu itu gue ngegundul rambut Nazar. Nah jadi memang kalau supporter tuh memang punya karakter seperti itu. Dan gue bilang, gue juga kadang-kadang kalau ngejelasin ke kawan-kawan yang gue bilang stakeholders yang lebih serius, KONI misalnya, PSSI, ya gue juga kadang-kadang, ya Bunda Lop juga berantem katanya waktu itu, ada videonya. Tapi memang secara manajerial pengelolaan tontonan di stadion itu bisa diminimalisir kalau dijalankan dengan fixed gitu loh, dengan disiplin. Gambarannya kayak gini. Di Indonesia misalnya di GBK. GBK itu dari gerbang
ke tempat kita konsentrasi massa, tempat beli tiket atau checkpoint tiket itu 1,5 kilo. Buh. Iya gitu kan, kalau pernah ke GBK kan pasti tahu lah gitu masuk ke sana. Dari situ juga itu yang aku bilang tadi bahwa kalau misalnya stadion itu punya kelayakan atau namanya cara bagaimana untuk mengatur arus keluar masuk penonton yang sampai puluhan ribu atau malah ratusan ribu itu yang bagus, pasti aman. Jadi menyinggung W Halim tadi lah. Ada beberapa yang gue kritik W Halim, Lampung Selatan, di Raden Intan. Gue bilang makanya, gue bilang pemerintah kalau bikin stadion, ya kan, undang supporter gitu loh. Kita bukan laju apa, kita pengen kasih tahu bahwa gue nih oke lah dianggap sebagai salah satu supporter senior yang suaranya didengar. Jadi mereka itu kan gini, Bung. Ketika supporter harus diundang ikut-ikutan apa menganalisa konstruksi. Oh iya, harus itu menurut gua harus. Ya karena gini, Pak. Karena supporter ini kan ada tipikal yang supporter menonton mendukung, ada yang supporter garis keras nih ya kan. Iya, ultras GK. Yang supporter pokoknya ngebela mati-matian dalam sudut pandang yang maksudnya spirit ya. Ya mati beneran, kadang-kadang ada yang mati, kita akuin gitu. Iya kan. Ngebelain ya supporter lawan supporter, jatuhnya kan kayak gitu nanti. Iya, klub gua aja SS Lampung FC 2 musim yang lalu kena sanksi karena tawuran di semifinal Liga 3. Gue waktu itu marah-marah juga gitu ya, marah-marah juga karena kan yang menentukan sanksi kan rapat komite eksekutif di PSSI. Sementara kan kita ada konflik of interest karena gue dekat dengan SS Lampung FC sebagai foundersnya gitu. Gue bilang gak fair ini, PSBL juga harusnya kena sanksi kata gue kan, karena kan tawuran kan selalu dua belah pihak, gak mungkin kan. Sendirian, kan. Tapi bukan alasan ya, memang regulasi waktu itu yang kena sanksi itu supporter yang berbadan yang terorganisir gitu ya, ada badan hukumnya. PSBL gak punya, kata DSS punya. Aduh kata gue, udah. Cuman itu salah satu sampel atau contoh kasus bahwa sebetulnya kalau dikelola, kalau diurus bisa kok diamanin. Maksudnya aku bilang ada ya, tadi aku bilang supporter tuh bisa cari duit dari jual merchandise. Karena waktu itu gue contohin juga waktu 2013 itu PSS Sleman dari BCS-nya, dari Brigata Kurvasut itu bisa ngegaji pemain. Ya kan? Ngegaji pemain. Aslinya dari ya entah dari mana. Pokoknya maksudnya pokoknya karena mereka juga booking tribun sud itu utara ya. Tribun utara, dari situ mereka bisa menjalankan roda keorganisasian supporter dengan sangat sehat. Gue bilang bagian itu belajar. Iya. Jangan bagian berantemnya, gue bilang. Kalau bagian berantemnya gak usah diajarin juga jago biasanya anak-anak. Seru lah pokoknya kalau bola seru. Nah, ikonik nih sekarang gue bilang. Kolaborasi. Bola mungkin gak sih Bung nyiptain ikon-ikon kayak musisi Lampung tadi bukan sekedar kolaborasi. Opening act-nya Reggae Mampus, opening act-nya ini kan itu hanya sekedar dilibatkan. Sementara kalau yang gue lihat nih kayak apa sih ada apa Power Slave tuh jadi ikonnya ini banget tuh, ikon klub bola mana sih itu? Roy Bumerang gitu, itu Milanisti. Nah, dia yang nyanyiin jargonnya jinglenya Milanisti Indonesia. Itu gimana Bung kondisinya? Bisa sebetulnya. Jadi kalau gue lihat sih belum ada Bung. Iya belum ada memang. Jadi 2013 itu waktu itu Brother Oi pernah bikin lagu soal PSBL, tapi memang responnya kurang apa namanya, karena lagu dia susah dinyanyiin dalam stadion. Iya. Karena kita tahu kan anak musik tahu lah ya bahwa karakteristik lagu yang bisa dinyanyiin bareng-bareng itu kan modulasinya harus nggak susah gitu kan ya, lompat-lompatan nadanya jangan jauh-jauh gitu kan, 1-2 nada aja. Ya kalau udah susah-susah kan nggak mungkin gue bilang kalau kita di stadion nyanyi lagu jagalah hati, jangan kau sakiti gitu, nggak mungkin. Artinya gini, lo berarti nungguin karyanya anak-anak nih ya untuk bisa dijadiin icon ya. Iya, gitu contohnya ya? Misalnya kayak ada beberapa kemarin Bali United rilis lagu yang main tuh Balawan. Balawan, tapi secara umum ya supporter yang nyanyi. Ada anthemnya BSS juga. Anthemnya PSS Sleman juga sangat kuat. Persis Solo juga itu salah satu, bahkan jadi anthem Indonesia juga kan.
Persija jangan ditanya artis semua isinya. Artinya memang kalau itu bisa dikelola di maintenance, Lampung punya potensinya. Ya kan anak bandnya keren-keren kan, ada Angga gitu kan, yang ya ada Kangen Band, Jenderal, The Potters, udah punya apa namanya, punya kapasitas dan punya nilai popularitas yang kadang-kadang juga kita nggak ngesampingin bahwa nilai popularitas ya misalnya beda nih lagu yang dinyanyiin sama Samiun gitu kan, sama kalau dia yang nyanyiin misalnya Taylor Swift. Mungkin lagunya sama tapi kan ada impact yang berbeda. Nah di Lampung kan bisa seperti itu. Tinggal sih memang kita berharap sih, kita juga kecewa Badak degradasi. Badak main bentar lagi nih akhir September, tapi PPKM kan jadi ada banyak pembatasan. Ya kita berharap lah, paling enggak kalau aku secara pribadi, awal ketika kenapa gue pengen jadi, gue nolak awalnya jadi ketua supporter, maksudnya gue udah nggak ABG lagi gitu kan, sementara kita tahu segmen supporter kan ABG, SMP, SMA gitu kan. Tapi enggak, waktu itu kawan-kawan, ya sudahlah, tapi gue bilang dengan beberapa persyaratan yang cukup rigid. Karena waktu itu supporter punya citra yang gua nggak bisa terima gitu. Misalnya kayak kita nerima uang dari judi gitu misalnya, premanisme, narkoba apalagi kan. Gua nggak mau yang itu, gua bilang. Jangan sampai itu bisa, ya kalau gue sih gambaran jangan sampai ganggu gue juga. Kan kalau cuma sekedar berantem sekali 2 kali terus tuh ditelepon sama Kasat Intel masih lah bisa diomongin siap dan gitu kan. Nanti bisa kita kondisikan gitu kan ya kan. Lampung punya potensi dan tetap menurutku goalsnya gitu, tujuannya ya prestasi. Ya aku juga waktu itu menginisiasi menjadi manajer, itu inisiatif pribadi, jadi manajer PON. Karena Lampung udah 4 kali gak ikut PON, akhirnya kita gak ikut juga ke Papua. Tapi memang pasca Persija ketika gua gak dapet support yang menurut gue cukup dari KONI, ya gue mundur waktu itu dari manajer Prapon. Karena secara tata keorganisasian kan kita ngejelasin kayak gini. Kalau PSSI itu mengurusi liga, ya kan Liga 1, Liga 2, Liga 3 Suratin Pertiwi. Itu domainnya PSSI. Tapi kalau multi event, Porprov, Porwil, PON, Olimpiade, Piala Dunia, kalau Piala Dunia masih PSSI. Olimpiade itu domainnya KONI dan bahasa beda-beda. Iya. Kita agak ya sama lah kayak kita ngomong ini jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan nasional. Kalau status PSSI kan emang lembaga kemitraan kan maksudnya. Iya, PSSI kan? Satu dari sedikit lembaga di Indonesia yang umurnya lebih tua dari negara ini. Iya makanya kan gue bilang kan justru statusnya negara bermitra sama PSSI ini. Iya, gitu dan kan, Bung? Iya, jadi ketika itu gue bilang aku mundur dari manajer Prapon lebih karena memang regulasi juga sebetulnya. Memang ada regulasi yang menyatakan bahwa olahraga non prioritas, cabur non prioritas tidak boleh dihandle, tidak mendapat support dari KONI gitu ya kan gitu. Walaupun anggarannya gede tapi ya kita bukan cabur prioritas. Ya itu sih kadang gue sempat marah-marah juga ketika monitoring evaluasi cabur, gue marah-marah gitu, gue bilang ini egoisme pribadi gue bilang, tapi rasain lu bawa pulang 10 medali emas misalnya dari apa cabur prioritas kita, angkat besi misalnya, renang, senam, anggar, terjun payung segala macem. Bawa 10 emas, 20 emas sama bola perunggu aja gue bilang, bubar gue bilang ini. Iya kan, gak usah emas gue bilang, kita masuk semifinal, kita kalah lawan Jawa Timur kayak lawan Jakarta kayak lawan Papua kayak. Itu pulang udah heboh gue bilang, dari Bakau sampai sini udah baris gue. Waktu itu dan ya karena gak di-approve ya udah gue mundur gue bilang. Kalau kayak gini caranya, waktu itu dia omongin, kalau jadi manajer kan harus rela meluangkan konsentrasi, energi, dana segala macem. Gue Persija bikin pakai duit pribadi loh gue bilang. Ya kan? Tuh event kalau di budget event 300-400 juta pakai duit gue pribadi. Masih lu tanya gue enggak rela berkorban kata gue. Gue marah-marahnya kayak gitu. Cuman kalau sekarang ya salah juga gue karena ada yang ngomong, "Lu harusnya waktu itu ngotot loh." Kata gue bukan tipe yang kayak gitu. Kalau buat gue kalau memang ada dananya kasih.
Iya. Ya kan, kalau memang ada dananya dana negara gitu kan, dari entah didistribusikan lewat Dispora, lewat KONI, lewat Pemprov ataupun sekarang ada impres presiden kasih. Ya kan, kita bukan mau ngemis-ngemis, mau lobby-lobby. Kita bukan kontraktor, Bro. Iya. 15%, 20%, Iya. anak setan gue bilang. Gue mundur waktu itu. Ya tapi nyesel juga lah, karena akhirnya bola nggak jadi ikut ke PON. Iya. Ada senang juga karena posisinya manajernya bukan gua gitu kan. Kalau manajer gua bilang sama manajernya yang baru, "Wih, kalau manajernya gua nggak bisa tidur 2 bulan," gua bilang. Asli gua bilang, kita malu kayak gitu kalahnya, gua bilang. Tapi ya sebagai orang bola, boleh bilang gua orang bola ya sedih juga lah gitu. Mungkin kalau waktu gue juga kadang-kadang suka dalam tanda kutip marahin anak-anak yang ngelola klub segala macam. Ya memang di titik tertentu ya lentur-lentur lah, luas-luas lah. Atau misalnya kalau lu marah ya kirim muka yang lain lah gitu loh. Kita tahu kalau lu gak bisa tahan. Kita tahu kan karakter kawan-kawan beda-beda. Kalau gue lagi marah-marah ya jangan gue yang disuruh maju, suruh yang lain misalnya. Tapi bukan dalam konteks yang jelek. Misalnya lobby, gue bilang gue gak mau, gue bilang ngelobi dana. Gue bilang kalau memang ada dananya ngomong, kalau gak ada gue mundur. Gitu kan. Waktu itu saking mungkin karena faktor emosi, bilang nggak ada, ya udah gue mundur, kata gue. Itu H+2 Persija itu. Gue mundur gue langsung. Gokil juga ya, Bung. Ya itu yang gue lihat itu satu sisi nih animo bola itu gila, Bung, beneran. Gokil banget karena stadion sama kantor kita ini kan deket banget kan. Jadi zaman badak mah blok ada semua nih. Makanya riuh-riuhnya itu kedengeran sama kita gitu kan. Gila ya. Tapi musik kenapa gak gini kan? Bisa sebetulnya. Bisa gak? Jadi gini loh. Menurut gue ya maksudnya kita ya mungkin kalau untuk studi kasus slang sama Iwan Fals ya agak out of context lah ya. Kalau mereka berdua itu ya udah maksud gua kan gak usah deskripsiin lagi juga udah tahu lah ya. Ini gimana nih, apakah ya harus mencuri ilmu atau harus menerapkan keilmuan itu di sektor industrial musik gitu. Enggak, ini jujur aja nih, Bung. Salah satu keresahan gua adalah gimana caranya industri musik di Lampung ini bisa hidup di kotanya sendiri nih. Jadi gue jujur aja nih, gue dengerin cerita lu ini gila ya, seandainya deh ya kan, seandainya teman-teman semua bisa kayak gini aja, bisa hidup di kota sendiri tuh kayak mana tuh, Bung? Gimana, Bung, tanggapan lu soal ini? Jadi gini, di pidato kebudayaan Om Iwan Nurdaya Jafar, salah seorang sastrawan senior, sangat senior, minggu kemarin lah, hari Minggu kemarin, dia menyinggung berkesenian di era pandemi. Dan dia nyinggung juga soal virtual konser, kemudian soal penerbitan buku yang sekarang online, kemudian ya yang sesuatu yang akomodatif dengan kondisi pandemi. Dan menurutku juga musik terutama, anak band terutama itu punya ruangnya. Angga masih ngerasain pasti ya era RBT. Iya, yang dulu gue waktu bikin Tepeng, waktu Steven and Coconutris kesini, dia sempat sombong dalam tanda kutip, aku tidur aja tiap minggu ditransfer, Bung, kata dia kan. Ya karena oke lah, waktu itu kan yang gede-gede gitu bangsa kayak Samson gitu, yang gede RBT-nya segala macam. Ya gue nggak segede gitu, tapi rutin. Kata Tepeng almarhum waktu itu, ya kan. Karena reggae punya pasarnya kata dia. Yang pakai RBT-nya Steven masih cukup lah buat handle kawan-kawan. Nah, ketika era RBT berganti juga selalu akan ada platform baru. Dan yang survive yang dapat gitu loh, yang adaptif yang dapat gitu ya. Siapa yang nyangka dulu bahwa seorang Deddy Corbuzier itu bisa jadi host talk show dalam bentuk podcast nomor 1 di Indonesia gitu kan ya. Kalau dibandingkan sebetulnya kan banyak kan, ada Karni Ilyas gitu kan, ada Ira Kusno gitu kan, Rosiana Silalahi, kalah jauh sekarang. Karena Pak Prabowo aja sampai datang ke Deddy Corbuzier gitu. Tinggal Pak Jokowi aja yang belum nongol ke sana. Menurutku ya adaptif itu gitu loh, menggunakan platform. Dan ya berangkat di awal tadi gue bilang seorang Angga jadi pionir nih di Lampung, karena kalau bicara podcast kayak gini nggak ada lawan lo nggak gitu. Ya kan, karena yang lain belum aja gitu. Iya, terakhir gue lihat ketika Om Andi Kanjeng datang ke sini, nanti malam tayangnya. Iya, itu brilian banget gitu loh. Semua
Karena bukan cuma anak musik yang pengen tahu kondisi seorang Andi Ahmad hari ini. Gitu loh. betul. Karena beliau kan multidimensi kan. Betul, Musisi betul. iya, politikus iya kan. Baru keluar sekolah. Budayawan juga. Iya budayawan juga. Iya baru keluar sekolah kan pengen tahu kan. Apakah dia sekolah lama itu tiba-tiba. Nah lu bisa datengin apapun caranya, gimana pun prosesnya itu hebat. Itu jago dan gue yakin kontennya nanti ditunggu. Makanya gue bilang adaptif. Dan kalau bicara soal gimana sih sebetulnya cari duitnya, gue waktu mau bikin yang 2 minggu yang lalu sama UIN sama Deru sama QQ Band itu di hari apa gitu ya, hari Jumatnya atau hari Kamisnya gitu, Slang bikin virtual konser, ya kan? Tuh. Ditonton tuh, UIN nonton, Goceng nonton, Iki nonton, gua nonton. Udah selesai di ujung bercandain UIN kan. UIN nunggu door prize motornya gue bilang waktu itu motor apa lah gitu ya, Yamaha apa gitu. Gue bilang, lu baru ngomong sekarang tau gitu gue ngejar. Iya itu gue juga dapat flyernya kan karena ada grup WA yang slankers gitu kan. Di belakangnya ada door prize Scoopy gitu apa-apalah gitu mereknya aku lupa. Oh iya dan artinya secara itu yang tadi sempat kita juga ngobrol di depan, kalau sudah commercially sound, sudah financially sound, setelah konten selesai maksudnya udah khatam, udah final, ya memang di manajerial akhirnya, ya kan. Bercandanya gini aja, kita tahu dengan tidak bermaksud menjelekkan ya, banyak band yang lebih keren dari Jenderal, banyak band yang lebih keren dari Kangen, banyak band yang lebih keren dari The Potters gitu kan, banyak band yang lebih keren dari Da Vinci misalnya atau apapun band-band lokal kita yang bisa tembus ke nasional. Persoalan perbedaan berikutnya adalah manajerial, walaupun di tengahnya ada hokinya juga, ada faktor hoki, tapi manajerial kan, ya kan. Artinya sama dengan kayak gini, Angga misalnya hari ini podcastnya nomor 1. Ya menurutku ya tinggal pikirin finansialnya gitu loh, manajerialnya. Walaupun mungkin pada awalnya begini, tapi kalau bisa di maintenance, bisa di create segala macam, ya akan nanti ketemu formulasi yang financially soundnya itu gitu loh, atau commercially soundnya kan. Dan yang paling potensial untuk itu ya anak band. Karena mereka kreator gitu loh. Mereka kreatif, mereka punya karya, ya kan. Ya walaupun ada sih, ada kawan seniman bukan anak band yang pernah punya kanal YouTube dan mutung dalam tanda kutip. Alah pening gua kata dia, gua udah bikin susah-susah produksi mahal-mahal segala macem tuh kalah sama anak cewek ABG pakai tank top joget-joget katanya kan. Dan gua bilang ya di situ ujian idealismenya. Ya lu kalau mau viral gaya kayak gitu, tanggalkan idealisme kalau lu mau kayak gitu. Cuman malu nggak gitu loh kan? Atau jujur aja lu kayak gitu juga nggak laku gitu kan, nggak viral. Lebih ke jijik sebenarnya. Iya, nggak viral juga kalau misalnya gue pakai tank top joget-joget gitu kan. Ya enggak, artinya memang jangan pernah, menurut gue ya, yang pertama tuh jangan pernah ngeluh dengan misalnya viralitas yang seperti itu. Karena kalau kualitas konten gak diukur dari itu. Karena kalau misalnya kualitas konten misalnya diukur dari view, kalah kita sama situs porno manapun, ya kan. Tapi siapa yang berani ngomong situs porno lebih bagus misalnya dari kontennya Angga Jenderal gitu, misalnya Angga The Potters misalnya. Itu. Yang kedua, ya jangan menutup diri. Idealisme itu bukan berarti lu oke, gue misalnya wartawan koran. Ya kan gue wartawan koran nih, wartawan koran kalau bikin berita 40 baris kan, berarti 400 sampai 500 kata dengan pattern, dengan pakem yang seperti ini. Ya kalau lu bertahan aja di situ, ketika platformnya berganti ya salah lu, bukan dunia nggak nungguin lu gitu loh. Perubahan nggak nungguin lu. Artinya saking ekstrimnya, ya lu juga jangan alergi sama TikTok gitu loh. Iya kan? Lu nggak bisa. Oke, lu jijik sama misalnya gitu ya, sama anak-anak tulang lunak bisa joget-joget kayak gitu di TikTok, jijik. Ya lu jijik sama anak itunya, bukan sama platformnya gitu loh. Ya kan? Kalau misalnya, Bung, gue udah coba bikin nih, Bung, misalnya pakai TikTok kontennya begini, nggak viral. Ya memang bukan viral gue bilang. Gambaran salah satu sampelnya gue bilang begini. Gue doyan nonton tinju.
Misalnya kayak hari Minggu besok Anthony Joshua lawan Alexander Usyk. Ya kan, itu tinju keren banget, mega event kalau buat ditinju kan, kelas berat segala macam. Referensi gue sebelum gue nonton pertandingan Anthony Joshua lawan Alexander Usyk, itu ada beberapa podcast yang dilakukan sama wartawan-wartawan olahraga senior di ya mayoritas di Amerika Serikat, ya kan. Yang kalau kita buka kanalnya, yang nonton paling 30.000, 40.000 gitu kan. Subscribernya juga ya jauh lah sama subscribernya Angga gitu. Tapi itu mereka itu respectable jurnalis di level internasional gitu. Yang ya kayak misalnya Teddy Atlas gitu ya, mantan pelatihnya Mike Tyson, dia bikin analisis pertandingan begini-begini. Kita tonton, kita cek YouTube-nya. Yang nonton cuma berapa puluh ribu gitu. Kalah misalnya dengan Dua Lipa yang 1 billion gitu kan. Ya memang dunianya beda. Tapi kalau dalam tanda kutip bicara soal konten kualitas dan dalam tanda kutip rezeki juga, di level mereka itu udah jauh lebih cukup. Gua tahu, aku tahu persis ada beberapa wartawan senior Indonesia juga maupun di luar negeri yang sekarang tuh udah bener-bener ngandalin podcastnya ketimbang misalnya ya mereka misalnya jadi jurnalis di Ring TV gitu ya, di majalah yang disebut sebagai Bible of Boxingnya gitu kan, udah off dari situ gitu kan ya. Montero terus itu segala macam itu udah ngandalin podcastnya gitu loh. Dan Rafael kayak gitu. Jadi sama kayak di Indonesia mungkin di era 5 atau 10 tahun yang lalu ketika mungkin ya puluhan atau ratusan fotografer itu keluar dari medianya masing-masing. Ya kan, kalau bercandaan kawan-kawan tuh start dari Pasar Baru kan toko kamera di depan Istiqlal. Keluar dari sana karena waktu itu mulai populer yang namanya kantor berita foto. Ketika konten foto itu divaluasi piece by piece oleh pemfotonya gitu loh, oleh pewarta fotonya. Ya udah ngapain lagi gue kerja misal gitu di Lampung Express gitu atau di Lampos bisa di Radar. Kalau di Lampung udah ada Ferdi misalnya contohnya, dia keluar dari Tribun karena dia masuk jadi kontributor kantor berita foto internasional. Artinya ini bisa jadi salah satu pelajaran buat yang lain. Lu survive kok. Kalau lu jago memang foto lu, dan sekarang yang pakai fotonya Ferdi itu The Guardian gitu loh, Times segala macem. Yang kalau dulu dia stuck di Tribun misalnya ya nggak keluar aja dari Tribun. Itu juga kawan-kawan. Kalau misalnya memang gue idealis gitu, gue cuman pengen main di kafe atau di pub ya di mana apresiasinya positif. Ya kalau memang lu idealisnya di situ ada konsekuensinya harus tanggung ya di situlah gitu. Bercandaannya kalau tiba-tiba lu ngerepek ngeluh kok yang di sana lebih bagus, ya karena lu nggak main di sana gitu loh. Atau misalnya lu nggak punya kapasitas, nggak punya kualitas untuk main model kayak gitu. Nah kalau lu bicara lu idealis, ya di situ. Ya kan ngimbanginnya sama ngukur diri juga maksudnya Bung ya. Ya sadar diri lah gitu. Bung, terakhir nih Bung, ya kan gila nih panjang juga nih podcast kita nih gila. Gue tuh sebenarnya gengnya banyak banget Bung, tapi lu jangan kapok ya Bung ya kalau gue ngobrol. Ini baru ngobrol ini nih. Iya kita ntar foto bareng Instagram, nambah-nambahin follower Instagram gue. Instagram gue baru 2.500 nih followernya nih kan. Gini Bung, gue nggak tahu deh apa, anggap aja ini yang ada di pikiran gue deh Bung. Menurut gue secara pribadi nih pengamatan gue. Jurnalis yang ada di Lampung, di lokal nih, belum ada satu pun yang betul-betul jurnalis musik lah ya kita ngomongnya ya, bener-bener mengawal musisi Lampung ini bener-bener dikawal bener secara Ben Sleo lah kalau iya itu itu contohnya gitu. Kalau Mas Ben kan bener-bener yang dia bener-bener acara IMF tuh cuman pengen datang ke sesinya Mas Ben. Detail dan akurasinya bener-bener 100% akurat. Personalitasnya juga sangat dekat ya. Bener, jadi yang diangkat juga bener, salah satunya berimbang ya. Contohnya kayak ngomongin slang itu, semuanya dari kakak, bim-bim, hingganya branding personality itu beres sama Om Benz tuh. Atau kalau misalnya Mas Budi Aceh nulis soal slang selesai udah. Nah di Lampung itu belum ada tuh.
Bung, Iya. ini gimana tanggapan lo, Bung? Jadi gini, gua pernah japrian atau di WA atau di ya kalau bahasa kerennya diminta konsultasi waktu itu sama Bagas. Karena Bagas waktu itu kontributor DC-DC ya kalau aku nggak salah ya. Dia, Bung, gua kasih tulisan ini kata dia. Lu kritik kata dia. Gua jawab kayak gini, lo mau kritik yang jujur? Gua bilang, yang serius atau yang mendalam, in depth sampai technical. Yang paling dalam katanya, gue kasih tulisan panjang kritik panjang soal tulisan dia sampai dia ngomong, Bung, lu mau kritiknya kejauhan kata dia. Kenapa? Orang tulisan gue udah lolos di DC-DC nggak diedit sama redakturnya. Gue, wah ya itu yang gue bilang. Di titik tertentu, ketika misalnya ingin menyebut ini sebagai produk jurnalistik, harus disiplin dengan memahami pakem-pakem standarnya harus jalan gue bilang kan 5W1H ya kan, terus itu bagaimana piramida terbalik, in-depth reporting, ya kan feature segala macam ya harus disiplin. Jangan separoh-separoh gitu loh. Nah, iya itu. Yang gue bilang jadi itu contoh kasusnya Bagas. Dan secara sederhana memang sebenarnya di semua bidang sih, nggak cuman musik ya. Kalau aku pernah bilang kayak gini sama kawan-kawan. Belum ada, ini sombong nih Bang. Belum ada yang bisa bikin berita bola sekomprehensif berita gue. Iya. Ya kan? Sederhana aja gitu loh. Kenapa? Karena biasanya wartawan lapangan itu kerja untuk bola misalnya. Ada berita acara pertandingan, mereka duplikasi itu berita acara pertandingan, kick off jam berapa, misalnya gol menit ke berapa. Udah gitu doang, tanpa ada pendalaman yang lebih detail. Bahkan besar kemungkinan mereka nggak nonton. Iya, bolanya betul. gitu loh. Benar. Jadi sama di musik juga kayak gitu. Aku juga kenal dengan fotografer khusus, spesialis musik. Kalau bola udah ada sekarang, fotografer khusus spesialis bola dari level Tarkam sampai level Liga 1. Itu udah ada sekarang. Dan menurutku untuk anak-anak musik harus bisa jalan kayak gitu. Jadi kalau memang misalnya ya nggak bisa disalahin, harus punya latar belakang jurnalistik yang kuat dan punya passion di musik yang kuat. Dan Bagas kalau dia waktu itu bertahan di DC-DC sebagai kontributor yang serius, rasanya pelan-pelan dia akan belajar. Ya kan dia tahu tulisan gue nih dikritik abis sama Bung Dolop, artinya masih bisa disempurnain. Gitu. Itu gue bilang itu baru dalam konteks teknikalnya gue bilang, belum yang lebih dalam lagi misalnya filosofisnya yang kata lu tadi cerita kan. Yang gue bilang kalau misalnya Mas Budi Aceh bikin soal slang, selesai. Anak potlot dia gitu kan ya. Abangnya Abdi kan selesai gitu. Atau Mas Ben Sleo kalau dia bicara soal misalnya Ahmad Albar, soal Gito Rolis ya jangan tanya teman nongkrong dia gitu loh. Artinya ya susah kalau ngarepin wartawan. Harusnya dari anak musik gitu ya. Berangkatnya dari anak musik yang kayaknya di situ ya. Iya. Harusnya dia dari anak musik ya. Karena passion, yang utama itu passion. Gue bilang sama dengan wartawan. Anak musik yang memahami teknikal penulisan itu. Teknikal penulisan dan punya passion yang kuat. Itu aku bilang kenapa misalnya kayak kita wartawan olahraga, kita kenal Sambas misalnya kalau zaman dulu kan. Rayana Jaka Surya gitu kan. Kalau misalnya kita bicara kuliner Pak Bondan gitu kan. Ya kan walaupun dia wartawan ekonomi tapi dia passionnya di kuliner sangat kuat. Benar. Akhirnya dia bisa bikin karya jurnalistik yang sangat kuat. Jadi artinya berangkat ya bukan telur dulu apa ayam dulu misalnya, wartawan dulu apa musisi dulu, bukan. Tetapi kalau dalam konteks ini gue bilang ya start dulu dari kawan-kawan musisi gitu loh. Dan kalau misalnya bilang contoh kasusnya Bagas di DC-DC, kalau misalnya Bagas itu memang dia walaupun dia sekarang punya project Tuan Robertus jadi ngeblues terus, tapi kalau dia memang passionnya juga ada di nulis, bisa lebih dalam. Kayak lu hari ini, lu punya passion di podcast ngobrol kayak gini. Pelan-pelan pasti lu ngedalamin kan. Benar. Misalnya kan mic yang cocok apa gitu kan. Bagaimana sound engineering yang paling cocok misalnya untuk podcast. Karena beda kan. Kita engineering sound buat take vokal, buat take drum sama take podcast. Lama-lama lu akan belajar gitu loh. Lama-lama lu harus belajar dan pelan-pelan lah gitu. Jadi ya kalau hari ini aku secara pribadi untuk musik ya gue berharap sama Angga. Nanti Angga jadi salah satu pendobraknya bahwa ya mungkin salah satu yang harus dibayar nanti akan memecah konsentrasi lah ya. Iya pasti gitu. Kayak misalnya. Gila dia naruh sesuatu lagi di pundak gue. Konsentrasi. Karena kayak misalnya anak band dulu rockstar di panggung. Tiba-tiba dia mundur ke belakang ke ruang operator kan. Kayak misalnya Om Pai, Indra gitu kan. Didit Saat. Ya jarang manggung jadinya karena ngebeca terus, dia recording terus. Tapi pelan-pelan menurutku nanti akan ketemu sendiri. Dan kalau di Lampung
potensinya gede. Anaknya kreatif semua, jago-jago. Dan gue bukannya ngomong gue jalannya banyak, tapi gue berapa kali jalan ke beberapa daerah di Indonesia lah paling enggak, atau di luar negeri yang deket-deket gitu kayak Singapura, Malaysia. Anak Lampung tuh keren, gue bilang asli keren. Bercandaan aja gue pernah ke salah satu kota, gue gak sebut nanti tersinggung kotanya. Mengklaim bahwa Bung ini anak hardcore nih kumpul semua di sini begitu kan. Ada studio, ya keren, studionya keren, tempatnya keren, kafenya keren. Pas mainnya gue bilang ini anak SMA. Gue bilang kalau di tempat gue, karena gue punya studio dulu kan. Anak SMA tempat gue lebih jago mainnya gitu kan. Mas Dodo juga cerita kayak gitu, dia pernah kemana-mana disebut salah satu negara ketika dia festival jazz. Di sana malah kata dia, anak SMA sama anak gue aja kalah, anak dia 10 tahun waktu itu umurnya kan. Ya anak dia sih prodigi gitu loh. Tapi memang Lampung potensinya gede, keren dan kantung komunitasnya itu diverse banget dan hidup. Mungkin salah satunya karena kita nggak difasilitasi oleh negara. Yang kalau difasilitasi negara malah jadi mampet sendiri nanti. Ya tahu-tahu tiba-tiba misalnya Angga nanti jadi honorer Pemda gitu misalnya gitu kan, terus harus bikinin podcast buat Pemda, pasti mentok lah. Jangan batasin kreativitas kita dengan kayak gitu. Iya Bung, benar. Selama ini sih gue selalu independen karena tujuannya itu juga, biar maksudnya teman-teman tuh luas juga ngobrol gitu kan, luas, nggak ada barrier apa gitu. Ini mau dibawa sampai kemana berantem gua, gitu. Sampai berantem. Memori anak band zaman dulu itu. Keren. Thank you ya Bung ya. Ini gua jangan kapok ya Bung. Ini gua sebenarnya ini baru poin yang itu tuh, sebenarnya banyak banget nih orang, banyak banget keresahannya nih geng ya kan. Kita berharap nih nanti dia mau terus ya kita gali untuk hal-hal yang banyak gitu. Ya itu tadi Bung, penonton podcast kita nih 18 sampai 34 tahun cocok lah gitu. Sesuai umurku. Jadinya sebenarnya padahal gini Bung, padahal yang lu undang kan sebenarnya usianya udah di atas 35 semua tuh enggak. Tapi kenapa yang nonton itu? Karena mereka mencari ilmu, gue bilang gitu. Karena mereka mencari sesuatu literasi mungkin kan yang mereka nggak tahu gitu kan. Oh bisa jadi gitu. Nah itu memang gue main di ranah itu. Enggak, karena Angga gantengnya untuk yang seumuran segitu. Ya kan, good lookingnya gitu kan untuk yang seumuran segitu. Kalau yang muka-muka kayak kita udah out of date. Ya kan, gaya aja sama masa kini kan. Muka masa gitu. Thank you ya Bung ya. Siap. Sehat selalu, mudah-mudahan Amin. podcast kita hari ini bawa manfaat untuk semuanya. Geng, give applause untuk Bung Dolop. Iya, keren.